Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Para pemirsa Humairah Channel, alhamdulillah di sore hari ini dalam perjalanan pulang saya kembali ingin memberikan faedah lagi, dan yang ingin saya sampaikan dalam perjalanan pulang ini tentang umat yang oleh Allah Subhanahu wa taala dirubah menjadi qiradatan wal khanazir. Umat yang dirubah menjadi kera-kera dan babi-babi yang dihinakan Allah Subhanahu wa taala, di mana anak-anak mudanya menjadi kera dan orang-orang tuanya menjadi babi. Dan tidak mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengutuk siapapun dari manusia menjadi binatang. Bahkan bukan mustahil pula umat ini, maksudnya umat Nabi SAW pun bisa dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya umat dulu saja menjadi qiradatan wal khanazir. Sebab Nabi SAW mengatakan, sayakunu fi akhiriz zaman, akan datang di akhir zaman khasfun, gempa dahsyat, wa qadhfun, hujan batu, wa maskhun, dan dirubahnya wajah-wajah manusia menjadi wajah-wajah yang sangat buruk. Bahkan Nabi SAW mengatakan, bahkan nanti di akhir zaman ada manusia yang mereka langsung tidur setelah makan dan minum. Kemudian mereka pun kerjanya hanya main-main dan bersandar gurau. Kemudian mereka pun di pagi hari dirubah menjadi qiradatan wal khanazir, karena mereka menghalalkan minum khamar, berzina dan yang semacamnya. Lalu siapa umat yang pertama kali dirubah menjadi qiradatan, kera-kera, dan juga khanazir, babi-babi itu? Maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ini terjadi di sebuah negeri namanya Urdun. Ada yang mengatakan di Aila, ada yang mengatakan di tempat lain, yang jelas tidak penting daerah mana. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, was'alhum anil qaryatil lati hadiratal bahri. Tanya kepada mereka tentang, maksudnya orang-orang Yahudi Madinah, tentang sekelompok orang-orang yang tinggal di tepian lautan. Di mana orang-orang yang tinggal di tepian lautan ini, penghasilan mereka rata-rata dari nelayan, mencari ikan. Tetapi ada larangan keras bagi mereka, tidak boleh mencari ikan di hari Sabtu. Masalahnya Allah Subhanahu wa taala hendak menguji keimanan mereka dengan memunculkan ikan-ikan di hari Sabtu, sampai bisa seandainya mereka menangkap dengan tangan-tangan mereka, mereka bisa. Saking jinaknya dan saking banyaknya, dan loncat ke sana kemari seolah-olah memanggil-manggil para nelayan. Tetapi masih ada orang-orang yang beriman yang tidak terpengaruh, karena mereka tahu ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya orang-orang yang lemah imannya kemudian tergoda, akhirnya mulailah mereka membuat hilah, membuat tipu daya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meletakkan jaring di hari Jumat, kemudian mereka berharap masuk ikan pada jaring mereka, ikan di hari Sabtu, dan dipanen di hari Ahad. Dan itu berhasil. Mereka selalu dapat ikan yang banyak dan tidak terjadi apapun dengan mereka dari adab Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kemudian mereka pun mulai berani, bukan hanya meletakkan jaring di hari Jumat bukan untuk ikan di hari Sabtu dan diambil di hari Ahad, tetapi mereka sampai kemudian berani terang-terangan mencari ikan di hari Sabtu. Akhirnya kemudian mulailah manusia terbagi menjadi tiga. Kelompok pertama, kelompok yang tidak setuju dengan orang-orang yang mencari ikan di hari Sabtu.
Kelompok yang kedua, kelompok yang bermaksiat dan nekat mencari ikan di hari Sabtu. Kelompok yang ketiga, yang menegur orang-orang yang tidak suka dengan orang yang mencari ikan di hari Sabtu dan mengatakan biarlah itu urusan mereka. Kalau sekiranya ada azab pun mereka yang terkena azab Allah Subhanahu wa taala dan tidak mau ingkar kemungkaran. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Akhirnya kemudian mereka pun membentengi diri orang-orang yang beriman dengan orang-orang yang fasik yang melakukan ikan di hari Sabtu. Sampai suatu ketika yang biasanya di balik tembok itu mereka rame setelah mendapatkan ikan banyak, mereka senang, mereka tertawa, hura-hura, tiba-tiba kemudian tidak ada suara sama sekali. Akhirnya kemudian orang-orang saleh, orang-orang yang beriman di balik tembok itu penasaran kenapa hari itu tidak ada suara satupun. Rupanya ketika diintip dari atas tidak ada orang. Akhirnya kemudian di antara mereka pun berinisiatif untuk membuka gerbang antara pemisah daerah mereka dengan daerah orang-orang yang mencari ikan dari Sabtu. Ketika kemudian dibuka gerbang itu, mereka kaget rupanya yang di hadapan mereka bukan manusia tetapi kera dan juga khinzir, babi. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, anak-anak mudanya dikutuk menjadi kera dan orang tuanya dikutuk menjadi babi yang dihinakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah peristiwa pertama kenapa ada orang yang kemudian dikutuk menjadi kera dan babi. Makanya kenapa ketika ada orang yang dikutuk menjadi kera dan babi, ini sebuah ibrah bahwa binatang babi itu binatang yang sangat buruk sekali, binatang yang diharamkan dalam Islam, apalagi setelah tersingkap penelitian bahwa banyak bakteri-bakteri, penyakit-penyakit yang ada pada babi itu, maka semakin diharamkan larangan kepada memakan daging babi karena memang Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tidak boleh memakan daging babi. Jadi Allah Subhanahu wa taala harrama alaikumul maitata wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Allah haramkan kepada kalian memakan bangkai, memakan daging babi dan sembelihan-sembelihan yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita dapat faedah bahwa tidak boleh seorang muslim mendekati daging babi karena daging babi adalah bagian yang sangat khaba'ith, yang sangat buruk, apalagi kita tahu bahwa babi sendiri tidak hidup kecuali di tempat-tempat kotor, di tempat-tempat yang memang tidak layak orang itu hidup di situ, binatang itu hidup di situ, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan tidak boleh memakan daging babi karena banyak madarat di dalamnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.